Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semua sama Allah. Dan kita masih bisa belajar walaupun hanya lewat video yang Ibu buat ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi transformasi bagian kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang translasi, maka kali ini kita akan pelajari tentang pencerminan atau refleksi. Nah, mungkin kata-kata pencerminan itu sudah tidak asing buat kalian ya. Nah, apa itu pencerminan? Pencerminan yaitu mencerminkan semua titik terhadap sebuah garis lurus. Nah, di sini sifat-sifatnya pun sama persis dengan sifat cermin datar. Kalian mungkin semua tahu ya, ketika kita bercermin berarti bentuknya sama, ukurannya pun juga sama. Kan kalau kita besar di cermin juga tetap besar gitu ya. Kalau kita kecil di cermin juga kecil. Artinya ukuran dan bentuknya sama. Yang hanya berubah itu adalah posisi. Mungkin kalian pernah memperhatikan ketika kita bercermin, maka tangan kanan kita di cermin akan berubah menjadi tangan kiri. Nah, itu yang dinamakan perubahan posisi ya. Nah, adapun macam-macam dari pencerminan itu ada 7. Nah, pada video pertama ini Ibu akan menjelaskan 2 macam pencerminan, yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Silakan diperhatikan. Nih, yang pertama tadi macam-macam pencerminan ya. Ada refleksi terhadap sumbu X. Artinya garis pencerminannya nanti adalah sumbu X ini ya. Tetap kita belajar di bidang koordinat. Nah, di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Karena direfleksi terhadap sumbu X, maka nanti cerminnya adalah sumbu X ini ya. Nah, sekarang kita misalkan dulu ada sebuah titik. Nah, misalkan titiknya di sini. Titik ini. Nah, ini titik, berarti titiknya titik apa, koma apa. Nah, misalkan X-nya di sini ada di A, Y-nya ada di B. Nah, maka A itu titiknya A, B. Dia mau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita bayangannya nanti di bawah. Nah, ingat jarak bayangan ke cermin dengan benda ke cermin itu sama. Sehingga nanti bayangannya ke bawahnya itu akan sama. Yaitu kalau ke atas B, karena di sini koordinat kartesius, maka ke bawahnya menjadi min B. Nah, nih, jadi ini adalah bayangan dari titik A, T yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan A aksen. A aksennya siapa? Oh, ternyata A, min B. Nah, itu ya. Nah, dari gambar ini, maka kita bisa rumuskan jika sebuah titik A dalam kurung X, Y, maka ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, nah karena pencerminan atau refleksi itu kita lambangkan M, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti MX, maka bayangannya A aksen, ya. Jadi kalau bayangan transformasi itu A menjadi A aksen ya. Nah, bayangannya siapa? Nah, diperoleh rumus, perhatikan. Kalau tadi A, B menjadi A, min B, maka ketika X, Y berarti bayangannya menjadi X, min Y. Nah, ini adalah rumus refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sebagai contoh yaitu tentukan bayangan dari titik P min 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk menjawab kita tulis dulu rumusnya. Tadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, min Y. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Titiknya adalah P dalam kurung min 2,5 mau dicerminkan terhadap MX atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah, nah tinggal kita lihat X bayangannya, berarti tetap ya min 2, min Y, berarti min Y nya adalah 5, berarti langsung min
Selesai. Oke. Untuk pencerminan yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini sudah Ibu buatkan koordinat kartesiusnya ya. Misalkan titiknya ada di sini. Ini titik A misalkan. Nah, kita mau mencari bayangan titik A ini ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Artinya cerminnya adalah sumbu Y ini. Ini adalah cerminnya. Nah, sebelum kita cerminkan, kita cari dulu koordinatnya dulu. Misalkan koordinatnya di sini adalah A, di sini adalah B. Artinya koordinat A adalah A, B. Gitu ya. Nah, hasil pencerminannya berarti kan berada di sini. Nah, jaraknya sama. Artinya dia berjarak sama, geser ke sini. Nah, kalau ke sana itu sepanjang A, maka di sini juga sepanjang A. Karena dia sebelah kiri 0, artinya dia negatif. Ya. Kalau, sorry ini kurang panjang, hanya segini ya. Kita samakan. Nah, gini. Nah, artinya di sini A, maka jaraknya sama, berarti ini min A. Nah, ini juga B, sehingga bayangannya di sini. Nah, inilah bayangan dari A, titik A, B yang dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya di sini. Nah, titiknya siapa? Yaitu min A, B. Nah, sehingga bisa kita rumuskan, yaitu titik A dalam kurung X, Y, jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, artinya di sini M, Y, maka bayangannya atau A aksen menjadi. Nah, kalau A, B dia menjadi min A, B. Berarti kalau X, Y dia menjadi min X, Y. Ya. Nah, ini adalah rumus yang kita peroleh ketika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Untuk contoh yang kedua yaitu tentukan bayangan, bukan banyak. Bayangan dari titik M min 2,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, rumus refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y tadi kita tulis dulu ya untuk menjawab, yaitu titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap MY, maka bayangannya menjadi A aksen min X, Y. Ini rumus yang kita peroleh tadi. Baru kita kerjakan soalnya. Titiknya yaitu M min 2,5. Gampang sekali ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Mau dicerminkan terhadap sumbu Y. Artinya tinggal masukkan rumus A aksen min X. Min X. X-nya adalah min 2. Berarti min 2, Y. Y-nya adalah 5. Nah, ini harus kita sederhanakan sehingga ketemu A aksen, min ketemu min, plus jadi langsung 2,5. Nah, inilah bayangan yang didapat. Oke, gampang bukan masalah pencerminan? Nah, untuk macam-macam pencerminan yang lain bisa dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.